Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Refti Putri AR sebagai moderator, Nurfi Iksanrai sebagai pemateri, Indah Mayangsari sebagai pemateri, Ilham Ramadan sebagai pemateri, dan juga Sri Rahayu sebagai pemateri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 6. Kepada pemateri-pemateri kami persilakan. Di sini saya Nurfi Iksanrai akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Terdapat perbedaan antara dasar peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan data terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dalam data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Materi selanjutnya yaitu tahapan penelitian kualitatif. Nah, yang kami simpulkan ada 6 tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua penelusuran kepustakaan, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis dan penafsiran data, yang keenam ada pelaporan. Dari keenam tahapan yang kami simpulkan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian persiapan dari penelitian. Bagian persiapan ini terdapat juga beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian, yang kedua memilih lokasi penelitian, yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat menjajaki dan melihat keadaan, yang kelima melihat dan memanfaatkan informan, yang keenam menyiapkan instrumen penelitian. Bagian yang kedua yaitu bagian lapangan. Ada juga beberapa langkah. Yang pertama yaitu memahami dan memasuki lapangan. Yang kedua aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Yang kemudian bagian ketiga yaitu pengolahan data. Terdapat juga beberapa langkah, yaitu yang pertama analisis data, yang kedua mengambil kesimpulan dan verifikasi, yang ketiga narasi hasil analisis. Nah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang permasalahan. Apa yang dimaksud dengan permasalahan? Permasalahan adalah kesenjangan yang terjadi sehingga hal-hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa saja kemungkinan yang terjadi terhadap masalah? Yang pertama yaitu masalah tetap. Masalah tetap adalah masalah yang tidak berubah karena apa yang akan diteliti sesuai dengan apa yang latar belakang penelitian. Yang kedua, masalah berkembang, yaitu dikemukakannya data baru atau hal-hal baru yang tidak diduga. Dan yang ketiga yaitu masalah yang berubah total. Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan fokus masalahnya. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Selanjutnya, dalam mempertajam penelitian, Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebauran informasi yang akan diperoleh dari lapangan.
Kebauran informasi ini bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas situasi lapangan dalam lembaga pendidikan, juga untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi di lapangan yang diteliti. Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada setiap permukaan tentang situasi di lapangan untuk dapat memahami secara lebih luas atau untuk memperdalamnya. Maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spotlight dalam Sanapiah Faisal dalam Profesor Dr. Sugiono mengemukakan 4 alternatif untuk menentukan fokus, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan dalam lembaga pendidikan bisa kepala sekolah, guru, orang tua, murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua itu menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Domain pendidikan bisa berupa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pendidikan dan pendidikan, manajemen, pembiayaan, sistem evaluasi dan sebagainya. Yang ketiga itu menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam pendidikan misalnya menemukan metode mengajar sejarah peradaban Islam yang mudah dipahami dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Untuk itulah, penelitian perlu memperhatikan beberapa hal mendasar dalam menulis tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, gunakanlah kata-kata seperti tujuan, maksud, atau gagasan untuk menandai tujuan penelitian yang ditulis. Yang kedua, fokuslah pada suatu fenomena atau konsep atau gagasan utama. Yang ketiga, gunakanlah kata-kata tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian. Yang keempat, gunakanlah kata-kata dan frasa-frasa yang netral atau bahasa yang tidak langsung. Yang kelima, sajikan definisi umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca luas. Yang keenam, gunakanlah kata-kata teknis berbasis strategis atau teori penelitian yang digunakan ketika sampai pada bagian pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Yang ketujuh, jelaskan para partisipan yang terlibat dalam penelitian. Yang kedelapan, tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian. Yang sembilan, sebagai langkah akhir dalam tujuan penelitian kualitatif, gunakanlah beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian. Jadi selanjutnya itu pentingnya dan kegunaan kualitatif. Yang pertama, menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Yang kedua, metode tepat dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu-ilmu sosial politik. Yang ketiga, memberikan ruang bebas pada peneliti untuk terus mencari tahu atau investigasi tentang kasus tersebut. Yang keempat, bisa menjadi bahan masukan untuk institusi terkait dan responden sehingga kedepannya pembuatan kebijakan berbasis riset yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.
Demikianlah video mengenai konsep dasar dari penelitian kualitatif. Jika ada salah dan kekurangannya, saya perwakilan dari kelompok mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.